Hotel hopping melawan virus corona. Video ini dibuat sudah mengikuti aturan protokol COVID-19. Sebelum kalian lanjut tonton video ini, jangan lupa tetap jaga jarak, cuci tangan, dan selalu menggunakan masker jika berpergian. Yoi, what's up guys, gue sama Pak Levi. Jangan lupa nonton gue di channel YouTube-nya Hotel Hopping. Dan jangan lupa juga follow Instagram-nya Hotel Hopping di @hotelhopping_id. Oke? Mantul. Teman-teman, sekarang kita lagi ada di daerah Jakarta Utara, tepatnya di daerah Pantai Indah Kapuk. Dan sekarang kita udah sampai di salah satu hotel termewah yang ada di kawasan Jakarta Utara. Yes! Kita lagi ada di Swiss Hotel Jakarta yang ada di Peak Avenue. Dan kalau misalkan penasaran staycation seperti apa, langsung ikutin. Yap, anyway guys, ini adalah salah satu hotel Swiss Hotel yang pertama di Indonesia. Hotel ini memiliki desain dengan konsep-konsep konten yang modern plus juga elegan. Nggak heran sih kalau hotel ini udah banyak banget menyabet beberapa penghargaan yang bergengsi, dan khususnya penghargaan di desain interior plus pelayanannya juga. Ini sekarang kita lagi ada di Chinese National Restaurant yang ada di Swiss Hotel Jakarta Peak ya. Alright guys, ini adalah salah satu Chinese restoran yang termewah di daerah P. Kalian bisa rasain dari feel design China tahun 1920-an yang elegan, plus mereka juga memiliki cita rasa masakan kanton modern yang sudah dipersiapkan langsung dari tim eksekutif chefnya. Selain itu, mereka juga mempunyai mixology. Sekali lagi guys, selain itu mereka juga mempunyai mixology kelas dunia. Yes, ini adalah salah satu bagian yang kita tunggu-tunggu guys, yaitu adalah room tour. Desain kamar yang elegan plus dibalut dengan beberapa fasilitas yang sangat modern, kamar ini bakal jadi asik banget dan keren habis sih buat foto-foto. Nggak cuman itu, kamar ini juga memiliki view yang sangat estetik dan asik banget. Jadi bikin staycation kalian makin aduhai deh pokoknya. Wow, gimana? Lu udah lihat semuanya kan? Lihat kamar dan macam-macam lainnya, apalagi F&B-nya. Tapi ada yang nggak kalah keren, yaitu adalah fasilitas-fasilitas yang ada di Swiss Hotel Jakarta Peak Avenue. Penasaran fasilitasnya kayak gimana? Check it out yuk. Oke guys, nggak lengkap kalau kita nggak bahas sekalian fasilitas hotel ini. Hotel ini asik banget sih jelas fasilitasnya. Mulai dari Purovel Spa and Sport, ini adalah salah satu perawatan yang terinspirasi dari Alpen. Jadi kalian bisa spa, nge-gym, atau berenang di infinity poolnya. Selain itu, hotel ini juga memiliki fasilitas beberapa meeting room plus ballroomnya yang megah dan mewah banget guys. Untuk detailnya kalian bisa cek langsung yang tertera di deskripsi kita ya. Alright guys, anyway di episode kali ini Adit Insomnia bakal check-in bareng sama Kemal Falevi. Wow, siapa yang gak tahu dia nih? Mau tahu apa aja yang bakal dibahas sama Adit Insomnia? So, stay tune ya guys. Oh, tadi karena Ibel akrab juga sama kita, maksudnya sama gue Ibel akrab juga gitu loh, kan gue pernah siaran bareng di Mustang. Tapi setelah diseleksi ternyata obrolan ini nggak ada ternyata. Betul, dan Radika Jamil adalah paling bagus ya. Iya maksudnya pengetahuan soal perlendirannya lebih bagus di antara gue sama Ibel. Iya, gitu. kalau menurut kita tuh entah kenapa obrolan dia tuh kita nggak pernah, dan dia bebancian kan. Iya. Maksudnya entah kenapa tuh kita nggak ada karakter itu. Iya, iya. Jadi kalau misalkan tadi mau masukin lu atau Ibel, pasti obrolannya masih tetap ya mungkin sekitaran Jakarta dan sekitarnya lah. Ya, maksudnya entah ngobrolin rumah tangga atau relationship. Tapi kita lupa, kita nggak ada yang kayak bebancian gitu, yang tiba-tiba obrolannya itu emang ngerti banget tempat pijat gitu-gitu loh. Yang anjing, ini sesuatu yang baru dan
masuk ke kita, maksudnya Dias kan nggak pernah kayak gitu. Ya. Dias kan orangnya yang tiba-tiba udah taruh aja. Lempeng-lempeng aja orang ya. Iya, Ya. udah tiba-tiba udah taruh lempeng nggak pernah kayak gitu. Orang dia bachelor aja di Alexis cuma bayar semangka. Waktu itu nggak ada PSK-nya sama sekali gitu kan. Jadi maksud gue Itu lendiran lebih ke lendir buah ya. iya, maksudnya dia udah bachelor. Oh, kita mau bachelor nih. Kan berharap nonton striptease lah ya. Wajar awalnya juga bachelor. Ternyata nggak ada. Karena pada saat itu Alexis lagi gempar-gempornya CCTV bocor lah apa segala macam. Dia bachelor di situ. Dan tapi Goblok cuman juga. semangka doang. Ya makan buah aja Ya habis. Itu kan Allah. 1.500.000 buah di Alexis. Itu anjing juga, makanya dari situ obrolan ini cocok karena Mas Dika ini bisa jadi seolah-olah mentornya Dias lah gitu. Iya. Untuk kehidupan seperti itu, karena memang Mas Dika memang kayaknya sebelum merit bandel banget ya. Kayaknya ya. Dia tuh dulu tuh dia pernah Mas lihat Dika hantu. itu bandel banget sebelum merit. Sebelum merit. Setelah juga. Mungkin nggak tahu ya kan? Tapi maksudnya dia itu, nah kelebihannya juga Mas Dika pada saat itu adalah dia itu bisa ngerasain punya sixth sense. Oh gitu. Bisa ngerasain hal-hal yang horor. Nah makanya kadang-kadang di podcast Sancur ada segmen horor komedi. Oh jadi komplit tuh ya sebenarnya pembahasannya soal laki-laki ada, soal sosial ada, soal horor ada tuh. Horor ada karena memang dia cerita horornya itu banyak banget. Makanya di situ lu dan Ibel tidak punya itu. Yang dimana kalau misalkan tadi lu masuk atau Ibel pasti kan jatuhnya masih kita obrolannya kayak BKR dan rapot lah, nggak sekiran itu. Nah Mas Dika ini masuk tiba-tiba ceritain kalau dulu dia pernah lihat hantu, tapi habis itu maksiat hilang, sense-nya itu hilang. Oh. Jadi dia udah nggak bisa ngelihat kayak gitu lagi. Dulu zaman dia masih muda, dia bisa setan ngelihat. aja males sih. Iya, setan aja udah ngerasa, lu udah sifatnya kayak gua, ngapain gua ngasih lihat diri gua lagi gitu maksud gua. Nah di situ maksudnya ada warna baru ketika Randika Jamil masuk. Dan dia juga baru punya podcast sama Awe Berizik, itu pun cuma ngomongin musik kan, di Noise. Jadi segmennya beda ya. Iya, dia nggak pernah obrolin itu. Padahal sebenarnya dia Boris McDani kan satu tipe obrolan tuh. Makanya Boris juga pelengkap di yang Kui kan, apa segala macam di antara Uus Gading. Jadi emang ternyata sosok itu yang kita nggak punya dan akhirnya ngasih topik di luar BKR dan rapot. Jadi kita ada warna sendiri gitu di itu. Oh, oke. Ini udah berapa episode noh si podcast Hancur? Waktu kita rekaman ini sih udah episode 212. 212 ya. Ya waktu kita rekaman ini, tapi gua nggak tahu tayangnya kapan nih. Oke. Berarti ya sekitar ada 200 lebih lah ya. 200 episode ya. Karena waktu puasa kan gua rekaman tiap hari tuh, Dit. Oh iya ya. Kan awal-awal Covid tuh nganggur anjing. Oh iya, dan bikin ini satu bulan full ya. Iya, Zoom semua, telepon semua yang kita kenal, Radit, Ernest, Surya, kita telepon aja semuanya lah. Kita hubungin Darto, semua kita hubungin apa segala macam untuk Zoom meeting aja rekamannya. Makanya cepet langsung 200. Langsung gitu. 200. Iya. Oke. Lo podcaster nih sekarang nih kerja. Kerja lo sekarang lo kalau ditanya orang sebutnya apa? Podcaster atau masih YouTuber? Kalau stand up comedy kan kayak lo udah jarang banget nih. Ya karena PPKM aja sebenarnya. Sebelum Covid gue sempat bikin special show lagi kan. Oh masih ada ya? Kerjasama sama Sinarmas waktu itu di The Bridge ya. Iya bener BSD ya. Terus habis itu kena Covid segala macam, nggak boleh bikin acara off air, jadinya nggak bikin stand up. Tapi kalau lu tanya tadi pengen dianggap apa? Kayaknya tuh paling bener content creator kali ya. Content creator ya. Karena itu yang paling gue benci disebut influencer, benci juga sih. Sama selebgram apalagi gitu, maksud gue kayak anjing apa. Tapi ada aja orang yang bisa pede ngomong gue selebgram, gue influencer gitu. Gue nggak ngerasa gue bisa menginfluence orang juga. Tapi kan gue kerjanya setiap hari bikin konten termasuk podcast kan bikin konten lah ya. Iya. Maksudnya lu bikin topik terus lu upload. Jadi itu content creator juga ya. Content creator lah kalau bisa dibilang. Di YouTube juga masih jalan, jadi memang paling bener content creator sih, paling bener. Ya. Oke. Gitu. Jadi kalau sekarang podcaster, YouTuber juga masih, komika ya kan. Iya. Terus dulu sempet ngeband masih sampai sekarang. Sampai sekarang masih ya. Masih. Aktor. Kalau kita balik lagi, lu film tuh sekitar udah 20 film. Di 2021 aja ada 3 film kalau nggak salah gue cek. Kalau nggak salah ya, udah segitulah ya. Nah, walaupun nggak laku beberapa ya. Tapi udah masuk kan transferannya? Ya, yang penting udah. Yang penting udah. Nah, dulu kalau cita-cita lu sebenarnya jadi apa, Mal? Kalau ngomong cita-cita waktu gua kecil. IKJ kan. Oh, IKJ. Waktu IKJ kan gua sebenarnya seni pertunjukan. Ngambil teater lah.
Lulus ya tapi ya? Enggak. Enggak, kayaknya IKJ kalau nggak lulus sukses dah. Gue nggak tahu ya gue sukses atau enggak, hitungannya buat netizen ya. Cuma yang jelas gue IKJ, gue tuh pengen jadi sutradara. Oke. Sutradara film. Cuman pas ikutan stand up comedy justru jadi pemainnya gitu loh. Dan karena gue kuliahnya udah ambil teater juga, jadi ilmu keaktorannya itu dapet, ilmu penulisan skrip dapet, keaktoran dapet, penyutradarannya juga dapet. Jadi sebenarnya begitu gue ditawarin film gara-gara stand up comedy, gue udah bisa acting secara nggak langsung. Karena udah dapat ilmu dari IKJ-nya. Jadi kalau ditanya sebenarnya pengen jadi apa tuh, kalau tarik mundur sebenarnya tujuan gue cuma jadi sutradara gitu loh. Lu nggak siapa sih dulu pengen jadi sutradara? Apa? Kayak lu ngeliat siapa waktu gua mau daftar IKJ mau jadi sutradara tuh, lu ngeliatnya siapa? Sosoknya siapa yang mungkin lo idolakan? Mas Anung Bramantio, Mas Anung, Joko Anwar, Mas Joko, ya gitu-gitulah. Karena kan beberapa sutradara kayak Mbak Mira, Mas Riri Riza itu kan dari IKJ. Terus sutradara-sutradara luar lah kayak Steven Spielberg yang gitu, Quentin Tarantino gitu. Dan gue emang suka nonton film dari kecil, jadi sense of apa ya, kayak gue bisa bikin film yang bagus nih, itu udah ada dari kecil. Ketimbang jadi pemainnya sebenarnya. Gue lebih seneng jadi sutradaranya ketimbang pemainnya, jujuran dit ya. Karena gue ngerasa kalau aktor atau apa tuh ada umurnya gitu loh. Tapi kalau lu jadi sutradara tuh, lu mau umur 65, kalau otak lu masih kreatif ya lu masih bisa jadi sutradara kan. Makanya gue lebih pengen jadi sutradara. Gue lebih pengen meng-create film yang bagus terus diomongin orang ketimbang gue jadi pemain utamanya. Karena jujur-jujuran aja dulu waktu kuliah di IKJ juga gue nggak kepikiran jadi aktor, karena kan pada saat itu kan kalau lu mau jadi pemain film kan lu harus ganteng gitu loh. Maksud gue yang kayak Bang Vino gitu, kayak Herjunot Ali. Maksud gue dari situ aja gue ngerasa nggak mungkin sih gue. Nggak ada tuh sekarang film dulu zaman kayak Marcel tuh nggak ada ya. Nggak ada. Babe Cabita tuh nggak ada. Nggak ada tuh. Nggak ada tuh. Ya stand up comedy menyelamatkan. Bahkan Bang Tora aja maksud gue ganteng gitu. Walaupun Tora konyol ya. aja walaupun komedi tapi tetap ganteng gitu. Maksud gue jadi dari situ gue udah nggak mungkin gue jadi pemeran utama di suatu film layar lebar, udah nggak mungkin lah. Udah nggak mungkin. Bahkan dulu waktu awal-awal film Radit keluar yang Kambing Jantan aja, itu pun sebenarnya tidak secara exposure tidak tidak booming juga gitu biasa aja Raditnya Dika pada saat itu. Dia booming kan di film yang kedua kan, yang Cinta Brontosaurus. Jadi sudah tidak ada keoptimisan kalau gue bisa jadi seorang aktor film. Kayaknya udah nggak mungkin. Jadi sutradara yang paling mungkin. Pengennya di belakang layar berarti. Iya, pengennya di belakang layar aja. Cuman makin kesini tuh nggak tahu ya. Ini kan bisa dibilang gue nggak gagal jadi sutradara juga sih, ya. Maksud gue kayak tidak ada arah, tiba-tiba tuh gue tidak bisa jalan gue tuh di stop untuk jadi sutradara gitu. Kalau gue pikir-pikir ya, akhir-akhir ini kan gue tuh sering so bijak gitu loh, so anjing lah, so bijak gitu lah. Ya, terus gue ngomong kayak, Tuhan tuh akan cuma ngasih apa yang kita tidak akan ngasih apa yang kita mau, tapi Tuhan akan ngasih apa yang kita butuh. Bukan kita yang mau tapi kita butuhkan gitu. Kalau gue karena gue single juga, selama gue ngedirect film gitu. Maksudnya yang kemarin-kemarin ada Takemal, ada YouTubers gitu-gitu, ada Abdullah Takeshi, segala macam. Gue tuh nyadar bahwa gue gampang banget cinlok sama pemain cewek. Ngerti gak, Dit? Jadi gue kayak godaannya lu jadi sutradara tuh lu akan selalu ketemu cewek-cewek cantik. Dan itu tuh bisa banget untuk lu modusin karena lu sutradara filmnya kan. Nah, mungkin Tuhan tuh baik kayak daripada lu maksiat nih, apa segala macam, daripada lu modusin banyak orang, segala macam, kayaknya sutradara bukan hal yang pas buat lo nih, mungkin menurut gua. Mungkin. Atau nanti pas udah merit baru bisa. Sutradara the rate aja. Mungkin. Nah, makanya. Karena gak ada cewek, jarang tuh adegan cowok semua, jadi nggak bisa dimodusin. Mungkin ya. Mungkin gue kayaknya baru dikasih izin sama Tuhan jadi sutradara lagi ketika sudah nikah kali. Mungkin. Rezekinya baru keluar. Mungkin itu ya, gue nggak tahu sih. Cuma jalan gue kepotong aja gitu. Tapi kan dari apa yang lo lakuin sekarang, kayak lo jadi YouTuber, lo ya tadi konten kreator lah, kreator ya. Lo bikin channel YouTube, lo ngerjain channel YouTube, lo ngerjain podcast segala macam, itu kan meng-create. Ya sama aja, maksudnya mensutradarai konten lo sendiri kan sama aja kan.
mengerjakan konten sendiri sama nggak sih? Iya juga ya, sebenarnya iya ya. Sama Maksudnya juga. menyutradarai si podcastnya, Iya. apa segala macam. Dan beberapa episode memang gue yang edit juga kan. Jadi gue Iya. yang motong-motongnya. Sekarang podcast Hancur ada vlognya, gue yang ngerjain beberapa segala Iya. macam sama Patra berdua kan. Iya. Jadi memang kayaknya secara nggak langsung ya sebenarnya penyutradaraan juga, cuma beda plataform aja ya. Iya, beda Secara media nggak aja. langsung. Iya. Gitu. Nah, kalau ngeband, kalau bermusik masih ya? Masih bermusik. Sama tuh. dengan Nia itu bukan? Iya, sama Gania itu. Gania. Kalau yang hip hop itu soalnya tuh sekarang pembuat beatnya itu udah susah, bukan udah dikontrak orang gitu loh. Ah. Jadi gue tuh nggak bikin lagu lagi yang kayak yang hip hop gitu karena nyari beatmaker yang cocok tuh susah banget. Ya. Karena sekali lu ketemu beatmaker yang udah ngerti taste lu gimana, itu pasti lu keep. Tapi karena dia berbakat, pasti kan diambil orang lain gitu. Yep. Terus di apa ibaratnya? Gua kontrak sekian, lu nggak boleh bikin beat buat orang lain ya gitu. Nah, beatmaker gua tuh kayak gitu. Cuma kalau yang The Gania ini yang paling bisa gua kerjain tanpa beatmaker. Karena kan gua yang rata-rata lagu-lagu The Gania emang gua yang bikin musiknya kan. Iya. Gua yang bikin chord-chordnya gitu. Jadi dari situ kenapa yang paling bisa diterusin itu yang band punk ini, karena itu yang paling bisa gua nggak butuh beatmaker maksudnya gua bisa langsung kerjain aja. Lo bisa ngerjain musiknya sendiri gitu ya? Iya, dan itu karena pandemi aja kan. Cuma nih kayaknya sekarang gua mau upload lagi kok, tapi mau cover lagu gitu. Soalnya gua kemarin waktu PPKM ada nonton gitu. Gue lupa sih namanya apa gitu ya, First to 11 atau 11 apa. Jadi ada band luar, band bule gitu, dia kerjanya cuma cover lagu-lagu yang hits pada masanya. Kayak dia cover Blink lagi, dia cover Fall Out Boy lagi, dia cover Chemical Romance, My Chemical Romance. Jadi gue kepikiran bahwa kayaknya generasi sekarang itu sudah melupakan lagu-lagu yang zaman dulu kita dengerin banget. Iya. Jadi itu yang mau gua cover ulang. Gua nggak peduli ada copyright apa segala macam. Ya udahlah, maksudnya pasti kena copyright, nggak bisa dimonetize. Tapi emang di sini gua mau ngasih lihat kalau zaman-zaman dulu tuh gua dengerin lagu ini dan gua cover ulang versi The Gania. Kayaknya gua gitu deh, mau upload kayak gitu. Oke, itu proyek terdekat untuk sama si Gania ya? Kayaknya iya dalam waktu dekat akan bikin kayak gitu sih, itu sih. Oke, kalau berarti kan urutannya nih, Mal, ketika lo sekarang jadi public figure, pertama kali yang dikenal adalah lo sebagai komika. Iya, komika dulu, terus akhirnya main film ya? Main film ya. Main film baru YouTube. Iya. Sampai YouTube baru bermusik. Iya, benar. Oke. Nggak, sebenarnya bermusik dulu, cuma kan bermusik ini ditinggalin karena emang nggak bermusik tuh sebenarnya sebelum IKJ udah bermusik. Bermusik yang serius tapi? Iya, maksudnya iya yang ngeband lu pensi apa SMA gitu mah udah gitu. Tapi ya kan nggak akan diterusin juga ya. Iya. Karena memang nggak waktu pada saat itu nggak mungkin lah lu orang Kalimantan Timur gitu, orang Samarinda lu mau berprestasi di ibu kota kan nggak mungkin banget. Agak gitu. susah ya. Ya iyalah, Agak jadi susah. kan mending yang realistis aja lah, lu kuliah yang bener gitu. Iya. Tapi berarti yang bermusik yang serius itu ya setelah semuanya lah ya, setelah YouTube baru. Iya. Kan lo pertama kali tuh sama siapa? Sama Young Lex segala macam Iya, ya. sama Arab sama Jovian Dovi ya. Iya. Ganteng-ganteng swag. Ganteng-ganteng swag. Yoi. Itu waktu diajakin kayak gitu, itu kan ada yang suka, ada yang ngerasa ini adalah apaan sih gitu. Ya ada banyak. Iya, waktu lo terima ajakan itu kayak lo mikir gak kayak anjing ini pasti bakal jadi hal yang dicengin sama orang-orang nih, terutama mungkin sama komunitas Hip hopnya. hip hop atau mungkin sama anak-anak komika juga nih, Mal apaan sih Mal gitu-gitu. Lo mikir ke situ nggak sih? Iya. Jadi tuh waktu dibikinin GGS itu, waktu bikin GGS kan emang Young Lex ini udah di hip hop lah. Maksudnya Young Lex pada saat itu kayak brand new star gitulah, apa ya ibaratnya tuh kayak apa sih bahasanya tuh kalau cutting edge itu apa, pendatang baru. Ya intinya pendatang baru yang mencuat lah. Dan ternyata dia hip hop pada saat Young Lex itu keluar, memang dunia hip hop itu tidak seberjaya waktu Psychoji dan kawan-kawan. Jadi sempat hilang lah, menghilang lah gitu dunia. Ada tapi nggak eksis ya? Ya ada tapi tidak secara exposure, nggak langsung. Ya maksudnya ada aja gitu, stabil aja. Cuma nggak yang pas Young Lex ini ada, tiba-tiba tuh, ada hip hop lagi Indonesia, naik lagi gitu. Nah, karena Young Lex ini emang pada dasarnya juga content creator, jadi dia berpikiran untuk ya udah kita bikin lagu. Sekalian aja anak-anak YouTube gini-gini kita ajak aja. Jadi bikin yang kalau bisa viral sekalian aja lah gitu.
Nah kalau pada saat gue pas diajak itu juga gue nggak akan kepikiran ini lagu bakal dihujat segala macam ya. Gue nggak kepikiran sampai situ ya. Oh ini mau dihujat apa, karena pada dasarnya ngerjainnya fun aja sih gitu. Emang pada dasarnya tuh ya udah dah, ini anak-anak temen main, ya udah yuk kita bikin lagu. Toh juga ini buat seneng-seneng untuk nyenengin netizen, bukan untuk komunitasnya. Jadi emang fun aja, hura-hura gitu. Nyanyi tapi pakai beat hip hop nih kebetulan. Iya. Dan yang ngerjain yang Lex itu. Jadi ya udah kita rekaman aja tanpa ada kepikiran embel-embel bakal dihujat atau diomongin anak stand up atau apapun itulah gitu. Karena pada dasarnya fun aja gitu. Nah kita kerjain tulus karena kita seneng ngerjainnya, kita fun, tiba-tiba viral sesuai dengan ekspektasinya si yang Lex, tiba-tiba viral. Nah pas viral ternyata itu lagu jadi guilty pleasure-nya banyak orang, karena orang tiba-tiba di warnet suka nyanyiin Reza Arab, Octavian, jadi guilty pleasure lah untuk netizen, tapi dihujat sama komunitas-komunitas lah kayak anak stand up juga ngomongin, terus habis itu kayak komunitas hip hopnya nggak mungkin lah nggak kayak apaan nih gitu kan. Jadi gue sih ngerjainnya di situ emang fun aja sih di awalnya. Gue nggak akan kepikiran mau dihujat juga karena emang ya udahlah nih seru-seruan gitu. Iya, jadi gue nggak akan kepikiran sih. Ternyata kita dihujat, terus beberapa orang akhirnya dari situ kita mulai ada konflik lah per orang lah. Ada konflik interest lah. Tapi ya gue belajar hal penting sih di GGS itu, kalau kayaknya tuh kalau kita ngerjain sesuatu emang pada dasarnya tuh kan banyak orang yang bikin sesuatu pengen suksesnya aja gitu. Iya. Jadi kayak gue bikin podcast kayaknya bakal banyak duit, sukses gitu. Itu tuh kan pemikiran yang salah gitu menurut gue ya. Karena kayak kita tuh semua berproses gitu loh. Nah pada saat ngerjain GGS itu kita nggak akan kepikiran viral, nggak akan kepikiran. Toh juga kita mau bikin lagu aja gitu. Kita fun aja, kita nggak mikir dihujat apa segala macam. Kita bikin lirik sejujur-jujurnya aja, seperjanda mungkin gitu. Ternyata itu viral. Jadi dari situ gue belajar kayaknya tuh memang yang diperlukan kalau kita mau sukses itu funnya dulu gitu. Ternyata impactnya viral satu Indonesia diomongin, ya itu bonus aja gitu loh. Justru ngikutin ya. Iya, justru dari GGS tuh gue belajar itu. Memang habis itu akhirnya karena dihujat sama komunitas hip hopnya, mau nggak mau gue sowan lah. Ada bikin konten sama Tuan 13, gue bikin lagu sama Sekoji langsung, ngajak Ninoran juga. Jadi dari situ gue sowan, cuma akhirnya funnya hilang. Funnya hilang, lagunya mungkin menurut beberapa netizen, Kemal udah membaik nih karena dibantu Abang Igor Sekoji, ada ketemu Tuan 13 segala macam. Memang secara kualitas akhirnya secara lagu dan lirik jadi bener, lebih bagus gitu ya. Jadi sesuai patternnya gitu, sesuai patokan komunitas hip hop inilah. Cuma akhirnya funnya hilang. Akhirnya kan scene-nya jadi kayak ya udah jadi stabil lagi, maksudnya yang tadi kan ada yang sesuatu yang naik kan jadinya semua ke-trigger. Gitu. Abis itu yang Lex ngomongin Iwake lah, Bang Iwa gitu-gitu, jadi ke-trigger. Tapi begitu kita udah disesuai pattern, funnya hilang, dan lihat sekarang maksudnya hip hopnya jadi kayak ya udah hilang lagi, maksudnya hilang dalam pengertian nggak se booming kita omongin di awal kan. Gitu loh. Jadi emang kayaknya tuh gue belajar dari GGS itu, pelajaran paling baik adalah ya kalau kita fun ngerjainnya tuh ya udah nggak akan kepikiran bakal viral atau dapat duit, tiba-tiba viral aja. Menurut gue funnya itu yang harus dicari lagi gitu. Jadi kalau ngerjain konten, ngerjain sesuatu, cari funnya dulu nih ya. Ya cari lu seneng dulu lah sama yang lu kerjain lah. Kalau lu udah seneng, nggak mikir cuan apa segala macam, kayaknya itu bikin jadi karyanya jauh lebih jujur aja, jauh lebih bagus, dan ternyata jadi guilty pleasure orang-orang untuk nyanyi karena lu juga bikinnya fun, keluarnya dari dalam hati, nggak yang pengen show off, gue pengen bikin lirik bagus nih enggak, itu mah fun aja gitu. Justru itu yang ternyata itu ya keluarnya jauh lebih jujur, lebih bagus. Menurut gua gitu. Menurut lo ya. Mungkin kalau ya tadi lu bilang emang harus seneng gitu. Mungkin seseneng dulu lu ngeluarin konten-konten, bukan konten ya, materi-materi beat-beat yang liar, yang absurd. Waktu lu jadi ikutan Suci Kompas TV kan, sisi 2. Ya lu juara 3 kan. Iya, karena di situ juga sebenarnya awalnya gue tuh zona eliminasi, Dit. Awalnya gue tuh masuk zona eliminasi di minggu pertama, karena pada saat itu gue tuh ingat banget mentor gue Ernest Prakasa. Jadi Ernest itu ngasih tahu gue bahwa materi lu nih absurd banget, malu nggak mungkin di kompetisi bawain materi seperti ini. Bikinlah materi sesuai dengan teorinya. Akhirnya gue ikutin, bikin materi sesuai dengan teori, tapi ternyata
itu tadi ternyata gue tertekan, nggak be yourself, nggak fun. Akhirnya gue minggu pertama zona eliminasi langsung. Minggu keduanya karena gue minggu pertama zona eliminasi, gue pikir ya udah minggu kedua kalau gue emang harus keluar dari kompetisi ini ya gue cabut aja deh gitu. Akhirnya gue bodo amat sama teori. Akhirnya gue coba be fun tadi ya kan. Keluarin diri lu sebenarnya. Iya, akhirnya jadilah materi absurd itu gue keluarin di minggu kedua. Tapi ternyata itu yang lucu banget. Akhirnya gue bertahan sampai 3 besar. Nah di situ aja gue udah tahu oh ya funnya dulu. Oh kalau kita jalanin funnya, oh, ternyata 3 besar itu bonus. Karena lu fun aja ya udah gue bodo amat mau dikatain komunitas stand up. Gue waktu pada saat absurd itu juga gue diceng-cengin anak komunitas stand up juga, Dit. Terus ini materi apa sih? Gue aja nggak ketawa, kok penonton bisa ketawa? Nih nggak ada struktur ya, diketawain gue. Cuma sekali lagi, karena gue fun, ya impactnya adalah akhirnya ternyata gue sampai 3 besar. Dan gue juara 3. Tapi kan gue sekali lagi karena kita based on fun, pasti dibenci karena kan mungkin nggak sesuai dengan apa yang mereka mau ya. Iya, sama kayak GGS tadi kan tidak sesuai dengan apa ibaratnya apa yang diinginkan komunitas hip hop gitu. Kok tiba-tiba anak-anak ini ngapain sih lu bikin malu? Ya maksudnya liriknya begitu gitu loh. Nggak ada tekniknya, nggak ada apa sih ibaratnya kalau harus AA gitu-gitu yang ending-endingnya gitu. Pattern-patternnya lah ya. Iya, maksudnya ini anak ngapain sih? Tapi gua belajar kalau fun itu ternyata jauh lebih konsekuensinya kalau lu jadi fun gitu, lu ngerjain apa fun ya konsekuensinya mungkin banyak orang yang nggak suka. Gitu karena lu be yourself apa segala macam. Tapi ya sekali lagi kalau lu fun, ya lu bisa tiba-tiba lu bisa push the limit yang lu nggak pernah kira-kira. Oh ternyata gue bisa nyampe sini. Termasuk podcast juga sih menurut gue. Kan gue podcast awal-awal tidak mikirin chart atau duit juga kan. Gue pada dasarnya ya udah deh gue bikin aja sama anak-anak. Ngobrol aja gitu ya. Udah 200 episode eksklusif Spotify gitu. Maksudnya perjalanan panjang lah. Gue juga eksklusif Spotify baru 140 episode kan. Jadi nggak segampang itu juga sih. Sekali lagi kalau udah fun mah kerjain aja Dit gitu. Tapi maksud gue lo tuh orang yang benar-benar percaya proses ya. Tadi mungkin dari GGS itu ya kan. Kalau lo orang udah tahu nih lo udah sukses sebagai tadi udah komika terus tadi ya sebagai content creator di YouTube atau YouTuber orang nyebutnya. Terus pemain film segala macam, musisi. Terus ketika lo bikin podcast kan lo ada tuh orang kayak udah kita bikin podcast udah pasti sukses lah. Lo ngerasa anjing gue baru bisa eksklusif di Spotify di episode 140. Maksudnya lo orangnya mau ini ya, mau nungguin gitu ya. Masih butuh percaya sama proses ya walaupun lo sekarang udah di sini gitu. Iya, masih mau percaya kayak karena memang nggak ada yang instan juga sih setahu gua ya. Maksud gua gue tahu prosesnya jadi stand up comedian. Gue lewatin prosesnya hip hop tadi sampai gue berguru lah segala macem. Gue nge-YouTube juga belajar lagi sama anak-anak ini sama Jovian Dovi. Jadi emang gue cinta berproses aja. Dan kenapa gue cinta berproses? Karena gue selalu ngeset kompetitor gue. Jadi kalau misalkan stand up comedy, waktu itu kompetitor gue G Pamungkas. Gue set nih biar gue kejar nih G Pamungkas nih. Akhirnya kejar-kejaran di situ gue fun, tapi kalau fun nggak ada goalsnya juga bego gitu. Lu fun tapi lu set kompetitor lu gitu. Jadi lu ngerjainnya tidak terasa melewati kompetitor lu mungkin secara tidak langsung. Karena begitu lu fun, oke gue udah seneng ngerjainnya nih. Gue set kompetitor gue siapa nih? Oh kompetitor gue G Pamungkas nih gitu. Akhirnya gue kejar G Pamungkas. Waktu itu kompetitor hip hopnya misalkan komunitas hip hop yang ngecengin gue kalau gue nggak bisa nge-rap, lu cuma ini apa segala macam. Akhirnya gue collab sama Sekoji, gue bikin konten YouTube sama Tuan 13 gitu. Akhirnya gue ketemuin lah orang-orang ini, Ariel Nayaka, gue ajak ketemuan supaya gue nganggap mereka kompetitor gue, dan gue pengen netizen itu akhirnya komen yang positif tentang karya gue gitu. Podcast juga sama, kompetitor gue BKR Rapot pada saat itu, ya gue kejar mereka gitu. Walaupun teman-teman juga sebenarnya. Walaupun teman-teman juga ya, maksudnya kompetitor tuh kompetitor buat diri lo sendiri untuk lo biar semangat ngerjainnya aja kan. Jadi gue fun, kenapa gue masih mau percaya proses karena gue ngeset kompetitor. Jadi gue nikmatin prosesnya karena selama gue belum ngelewatin lawan gue nih, gue nggak akan berhenti deh gitu. Nah, gitu. Ini kalau sekarang kalau ngeliat konten-kontennya Kemal nih sangat get into ini banget isu sosial nih. Iya beberapa. Ya bikin yang yang kayak di TikTok tuh yang ntar nangis ya Pak. Nanti nangis. Ya. Itu kan menanggapi isu sosial. Terus sekarang jamet.
TikTok sih ya. Iya, terus tiba-tiba apa sih namanya? Bikin reaksi-reaksi sama hal-hal yang lagi terjadi. Omongnya sekarang kayak serius banget, kayak wah Kemal nih bentar lagi hijrah kayaknya. mungkin lu nggak tahu. Nggak tahu ya. Ini lu fun juga tapi Mal, maksudnya melakukan hal ini. Ya, fun. Gua juga ya? karena itu keresahan umur 30-an. Oh, iya. Jadi mungkin umur 26 Gue kira tuh dia di bawah 30, sekarang ternyata 32 loh dia. 32 gua anjing 89. Gua jadi ya itu keresahan udah beda aja lah. Kalau waktu dulu lu umur 20-an mungkin keresahan lu masih relationship, masih ya udah orang mau bikin kontroversial apapun, mungkin kita ikutan lah bikin kontroversi gitu. Ya. Jadi masih di situ keresahannya gitu umur 20-an. Tapi ternyata begitu umur 30 ya setelah kita melewati banyak kontroversi dan banyak keresahan-keresahan di umur 20, gue ngerasa bahwa di umur 30 keresahannya udah beda. Nah, itu yang gue tuangin sekarang. Jadi itu cuma bagian dari growing up aja sih. Oh gitu ya, ternyata. Kalau menurut gue, jadi kayak keresahan lu udah beda aja, dan keresahan gue ternyata sadar bahwa di dunia sosmed tuh banyak yang toksik, atau yang berita-berita sekarang banyak yang toksik. Ternyata keresahan lu sekarang adalah, kok sekarang semua pada toksik sih. Ya itu doang sih. Oh, oke. Tapi gue fun, jujur gue fun ngerjainnya. Fun ngerjainnya. Gue tuh kalau ngeliat lo Mal, gue nggak tahu, mungkin orang-orang lain juga melihat sosok Kemal tuh, apa ya? Orangnya ketawa-ketawa di podcast hancurnya kan paling selengean, paling masa bodoh. Kayak salah lo, tapi apa? Punya masalah hidup kan? Punya masalah hidup yang ada, kayak orang-orang ya, maksudnya. Iya ada. Ada beratnya. Itu biasanya lo cara healingnya gimana? Maksudnya ketika lo lagi ada masalah yang berat banget, apa yang lo lakuin? Jadi kalau masalah, gue tuh sejauh ini masalah gue paling berat itu pasti komentar netizen ya, atau enggak ya dibenci orang. Ya kurang lebih selama ini pasti dibenci orang lah ya. Dan gue tuh kalau masalah kehidupan yang lain, misalkan kayak gue masih tinggal sendiri atau gue nggak terlalu akrab sama orang tua gue misalkan kayak gitu, gue nggak terlalu. Gue cara healingnya adalah karena gue nyari aktivitas yang gue sukai untuk diri gue sendiri. Kalau sejauh ini itu sih. Jadi karena gue suka nonton series Netflix atau apa segala macam kayak gitu-gitu, HBO. Jadi gue tuh kalau lagi ternyata gue bisa apa namanya, bisa menenangkan diri gue dengan nonton konflik-konflik yang terjadi di series atau drama film. Jadi gue pelajarin bahwa oh ternyata memang semua manusia aja digambarkan di film atau series gitu konfliknya sama kayak gue, jadi gue merasa relate. Nah kalau begitu gue nonton sesuatu gue merasa relate, gue ngerasa lebih tenang karena ternyata ada orang yang ngerasain hal yang sama atau bahkan lebih parah dari gue. Berarti permasalahan gue nggak separah itu. Di situ gue healing, gue kayak oh ternyata masalah gue harusnya masih bisa gue handle lah. Terus kalau masalah haters juga, gue makin kesini makin tenang, makin healing karena tadi kan lu bilang, ini jangan hijrah. Bukan hijrah sih. Emang gue kan SD gue tuh Muhammadiyah ya. Sama dong. Jadi secara nggak langsung pemahaman agamanya dari kecil udah lumayan kuat lah. Sering datang kajian-kajian. Jadi begitu ngomongin haters, gue cara nenanginnya tuh pas gue ikut kajian tuh, gue dikasih tahu kayak ya haters tuh ya udah pasti ada lah gitu. Yang benci sama lo tuh udah pasti ada. Lu nggak bisa nyenangin semua orang. Betul. Bahkan even Nabi Muhammad aja tuh nggak bisa nyenengin semua pihak. Betul. Gitu. Yang benci sama dia banyak banget, yang benci sama beliau ini sama Nabi Muhammad gitu, kafir Quraisy gitu kan. Jadi kalau tidak ada haters di eranya Nabi Muhammad, mungkin nggak ada agama Islam, kata ustadznya gitu. Ya, waktu penciptaan manusia aja udah ada haters kan kita. Waktu Nabi Adam dari tanah kan, iblisnya dari api, udah ada hatersnya gitu, supaya Nabi Adam ini turun ke bumi, tidak tinggal di surga lagi gitu. Jadi dari penciptaan manusia aja sudah ada haters. Nah, gue dari situ aja nenangin diri bahwa ya udah kalau ada orang yang benci sama gue, nggak suka sama gue, ya udahlah, berarti emang itu udah biologisnya manusia, apa ya bahasanya ya, udah kodratnya lah. Kodrat ya. Karena dari penciptaan Nabi Adam saja sudah ada yang benci gitu. Sampai Nabi Adam tuh diusir dari surga, turun ke bumi. Jadi memang ya udah, dari situ gue lebih tenang. Dari situ gue bisa healing kayak ya udahlah, ya udah gitu aja udah gitu. Lo tipenya gitu kalau lagi ada masalah harus ketemu orang atau menyendiri? Menyendiri bisa. Menyendiri ya. Menyendiri bisa.
justru gue kalau lagi ada masalah gue nggak mau ketemu orang justru. Menyendiri di sini ya termasuk ya. Ya saya menyendiri di kolam renang ini saya. Nggak, gue juga nggak terlalu suka keramaian juga sih, Dit. Oh gitu ya. Maksudnya kekeramaian itu cuma bagian dari silaturahmi aja kalau gue. Jadi kalau misalkan gue nongkrong sama anak-anak ya itu silaturahmi aja. Ya. Tapi gue lebih senang sendiri sih, menyendiri sih sebenarnya. Bukan tipikal orang yang harus banget tiap hari atau tiap weekend nongkrong sama orang gitu, enggak ya? Karena lo nggak suka keramaian. Nggak suka. Ya? Gue tuh pernah deket sama cewek ya. Jadi cewek ini tuh emang tipikal yang lu harus nongkrong setiap hari. Biasanya di cewek tuh nggak bisa sunyi. Iya. Jadi dia harus ada temennya, entah di rumahnya pun harus ada temennya main gitu. Iya. Dan dia harus keramaian terus sampai gue akhirnya chat dia kayak, kamu tuh harus banget setiap hari rame ya, banyak orang gitu. Iya. Terus dia bilang kayak, iya aku emang nggak bisa sendiri, kalau sendirian stres. Dia bilang gitu kan. Oh mungkin dia ekstrovert. Ya gue sih tetap open mind gitu. Cuma dari situ gue nyadar kalau anjing gue nggak bisa kayak gitu, Dit. Sama, gue juga nggak bisa sih. Gue nggak bisa loh. Ini gue kasih tahu buat lagi nonton ya. Iya. Kayaknya itu lu nggak apa-apa sih nongkrong gitu rame-rame setiap hari, nggak bisa. Tapi percaya nggak percaya, orang yang lebih banyak menyendiri itu otak kreatifnya jauh lebih jalan gitu. Jadi disitulah di saat dimana ketika lu menyendiri, lu akhirnya bisa berkarya, lu dapat inspirasi, imajinasi. Iya. Makanya mungkin Tuhan tuh adil. Orang yang menyendiri mungkin tidak punya banyak tongkrongan. Tapi lu dikasih bakat, lu dikasih imajinasi dan kreativitas, akhirnya lu dicintai netizen. Oh oke. Beda sama orang yang ada sering subsidi nongkrong. ibaratnya gitu ya. Orang yang nongkrong ya udah lu hidup lu rame-rame aja, tapi ya lu di situ aja dia aja gitu ya. Ya udah di situ-situ. Mungkin lu akan berbisnis sama teman-teman nongkrong lu dan lu sukses dari bisnis. Cuma kan lu tidak dicintai masyarakat Indonesia. Orang yang menyendiri jauh lebih sukses dan dicintai. Sukses itu dalam pengertian dicintai masyarakat Indonesia, tapi ternyata nggak banyak temen, ngerti nggak lu? Iya benar. Lu orang-orang yang sukses secara di public figure ya, itu pasti circle-nya kecil deh, menurut gua. Sempit circle-nya. Beda sama yang nongkrong setiap saat gitu. Lu nggak bisa mikir kreatif sih menurut gua kalau lu nongkrong setiap hari. Ya karena lu pikiran lu dibuat cuma buat circle lo aja udah. Iya. Udah buat ya udah itu aja nggak ngomongin apa-apa. Iya, ujung-ujungnya kita ngapain ya bikin clothing line gitu. Itu juga biasanya cuma berdua. Iya. Ya kan? Nggak dari 10 orang nggak kayak gitu. Iya, makanya jadi plus minus lah kurang lebih kayak gitulah, Dit. Tapi mungkin kalau salah satu hal yang bisa dilakukan sama orang-orang kalau lagi ada masalah menyendiri, gitu kan, bisa kan di hotel juga sambil staycation, mungkin dilakukan Kemal kayak sekarang nih gitu kan. Karena dia menurut pengakuan dia sih dia sendiri ya gitu. Cuman gua nggak tahu ya. Ya pokoknya saya staycation lah. Staycation. Oke, kalau gitu kita ngomongin karena kita sekarang lagi di hotel nih, Mal. Iya. Hal yang paling lo seneng kalau lagi nginep di hotel apa? Hal yang paling gue seneng? Iya, gue mau makan ayam tapi ada tulangnya semua, ribet banget ya. Nanti aja dah. Hal yang paling gue seneng ketika apa tadi? Apa, Dit? Selagi kalau staycation atau nginep di hotel? Yang gue paling senang itu adalah udah pasti fasilitas kamarnya sih ya. Iya. Maksudnya keramahan orang-orang yang kerja. Iya. Terus habis itu seberapa nyaman kamarnya yang... Gue kan soalnya kalau staycation tetap bawa speaker lah. Iya. Jadi gue tetap harus nyari lokasi yang kayaknya kalau gue muter lagu kencang-kencang, orang juga di sebelah-sebelah gue nggak terganggu. Jadi secara bangunannya kokoh, adalah penilaian begitulah ya. Ada. Jadi gue lihat ke fasilitas, ke room service-nya, makanannya enak-enak nggak? Karena kan gue suka lapar tengah malam. Iya. Jadi gue selalu cek makanannya juga, kebersihan, segala macam. Ya sisanya sih itu aja sih, suasana sih jauh ke lebih suasananya cozy nggak, bikin gue nyaman nggak gitu. Kan ada hotel-hotel yang mungkin bayarnya mahal tapi begitu kita masuk ini sama aja dengan hotel 500 ribuan gitu. Servisnya nggak ini ya. Dan gue biasanya ngelihat ke temanya sih. Misalkan contohnya ini klasik. Kan lebih seneng aja begitu masuk. Kan misalkan rumah kita udah rumah pada umumnya lah. Kan staycation harapan lo adalah ngelihat tema yang baru yang lu nggak pernah lihat di rumah lu ketika lu tidur. Jadi gue selalu lihat tema, ini temanya klasik nih. Wah ini keren banget nih, apa maksudnya begitu masuk ada suasana baru. Dan itu mungkin naikin mood lo juga untuk lo berpikir kreatif ya. Karena lo nggak ada suasana baru, misalkan lo ke hotel mana, kok ada tangganya ya, maksudnya tempat tidurnya di atas, ininya buat ruang tamu. Jadi kayak gue sih selalu merhatiin tema-temanya juga sih.
Iya. Hotel-hotel itu. Bukan tematik ya, tapi Ya bukan. Kalau itu Radika Jamil ya. Tapi kalau gue lebih kayak temanya, maksudnya ruangan ini tuh nggak ada di rumah gue. iya. Jadi begitu tidur dengan suasana ini gimana ya gitu. Iya, benar-benar. Itu setuju Inspirasi sih. Iya. Setuju. Biar lo juga fresh lagi gitu ya kan. Iya. Sama bener. makanan tadi Kemal sempat di luar obrolannya Kemal sempat bilang kalau Kemal ini adalah penggemar sop buntut, dan biasanya makanan andalan di setiap hotel itu adalah sop buntut ya Mal ya. Selalu ya. Kalau sop buntut ya. Iya. Selain sop buntut apa lagi Mal? Nasi goreng. Nasi goreng ya. Nasi goreng biasanya hotel tuh enak tuh, ada satenya. Biasanya kan. Enak ya. Ada sate. Kayaknya pakai ada ininya, ada ilmu santetnya nasi goreng hotel. Tapi selalu nasi goreng hotel tuh paling enak. Paling enak iya. Tapi makanya justru karena paling enak, jadi lidah kita tuh kebiasa untuk oh ini biasa aja nih enakan hotel kemarin, oh ini biasa enak gitu. Iya, bener-bener. Berasa itu. Kalau lu kan di waktu syuting film, Ya, tour stand up comedy lah, ya. atau apapun selama Iya. yang lo lakuin, selama lo berkarir mungkin, atau dulu-dulu sebelum lo berkarir sebagai public figure, Iya. nginep di hotel ada nggak hal-hal yang kayak entah pengalaman mistis atau pengalaman yang anjing nih nggak bakal gue lupain nih? Kalau mistis sejauh ini alhamdulillah belum ada. Belum ada lah ya. Maksudnya gua event lagi di Bali pun kata orang hotel ini berhantu, tapi ya gua nggak ngerasain hal yang aneh-aneh juga Ya. gitu. Jadi kalau pengalaman mistis belum ada, tapi kalau pengalaman yang tidak bisa dilupakan itu kayaknya kalau hotel sejauh ini nggak ada sih. Gua kan selalu ingat rasa lupa nama. Goblok. Nggak ada sih Dit kayaknya ya. Pengalaman seru karena pada dasarnya hotel semua ya udah, gue selalu milih hotel kalau gue misalnya buka aplikasi gitu ya, gue kan selalu lihat yang highest rating. Gue harus nyari yang highest rating tapi yang harganya tidak terlalu mahal. Gue yang 4 juta 3 juta juga yang masuk akal lah gitu. Jadi pengalaman yang gimana sih nggak pernah. Kalau mungkin gue pernah sekali doang, tapi bukan di Indonesia, justru di New York. Kenapa? Gue pernah sosok berangkat sendiri ke New York. Terus habis itu gue ada tidur di Manhattan gitu, di deket Times Square gitu. Gue pesan hotel, mahal banget ini hotel, kayak 3 juta lah kalau dirupiahin. Tapi begitu masuk hotelnya kayak rumah lu aja, kayak biasa kecil banget gitu. Sama pas yang di Jepang. Jadi begitu lu pas di Jepang, gue kira tuh hotel Jepang kayak wah gede. Ternyata cuma sepetak lurus gini persegi panjang gitu, ngerti lu? Yang sempit, yang cuma kasur sama, jadi ruang gerak lu tuh terbatas gitu. Itu aja tuh. Nah, di ini Jepang sama New York. Kalau tanya sama teman-teman hotel hopping nih yang mereka Ya, expert di bidang perhotelan, emang hotel paling bagus cuma di Indonesia? kayaknya iya lah. Iya. Besar-besar tapi murah. Murah, iya. Ya paling misalnya 3 juta udah gede kamarnya gitu Iya, kan. iya. Kalau sana ya kecil-kecil aja karena pajak katanya sih. Oh iya ya. Pajak di sana kalau di luar. Oh itu beneran tuh. Iya gitu. Oh, makanya gue bilang anjing, gue udah bayar hotel mahal, masa gue dapat sepetak doang ini di New York. Gue kayak apaan nih gitu. Itu sih itu menurut gue tidak bisa gue lupakan karena gue aja pas masuk di waktu ada kerjaan di Los Angeles aja. Pas gue masuk kayak anjing, ini kayak hotel di Cirebon. Ini mah kayak hotel di Tasikmalaya nih. Nggak ada bedanya LA sama Tasikmalaya, kerenan Tasikmalaya, sumpah. Itu pengalaman. Ternyata di luar negeri tuh hotel tuh tidak seperti yang kita bayangkan. Mau bintang 5, mau apa. Malah enakan hotel di Cirebon, sumpah nggak bohong. Nah, berarti bukan gitu ya, bukan jelek ya Cirebon sama Tasikmalaya, justru sama kayak di New York ya. Iya, maksudnya sama kayak di New York gitu, maksudnya kayak bahkan lebih bagus gitu. Iya, bahkan lebih bagus Cirebon Tasikmalaya gitu. Jadi gue bilang kayak, wah aneh banget nih hotel nih gitu. Itu padahal bayarannya lebih mahal gitu. Maksud gue itu sih yang itu pengalaman yang tidak bisa gue lupakan gitu. Tapi lo tipikal orang yang suka sarapan gak di hotel? Nggak suka ya? Nggak suka. Jadi kalau gue pengen tanya menu sarapan paling top 3-nya, padahal nggak bisa jawab ya, karena lo jarang sarapan ya? Tapi kalau lu tanya top 3 mah pasti nasi goreng sih. Masuk lah nasi goreng, sop buntut udah pasti 2 itulah. Oke. Sama inilah omelet pasti. Omelet iya benar. Udah mau apa lagi, omelet hotel itu udah pasti yang kita bisa lihat chefnya bikinin telurnya gitu, kayak ya seru aja sih. Sejauh ini itu sih gua. Nah, itu divisi paling sibuk biasanya kalau di di bidang masak ya. Iya, karena bikin terus ya kan. Iya, bikin terus, orang datang terus gitu. Itu sih gua omelet, nasi goreng sama sop buntut pasti menu breakfast gua. Iya. Top 3. Kalau dari perhotelan nih. Oke, kalau gitu kita balik lagi sama yang mau lo kerjain nih. Kayaknya udah mau sore juga nih. Iya. Udah mau gelap. Emang iya ya. Udah mau gelap nih. Iya bener. Itu lampu udah nyala tuh. Tadi masih mati. Mantap. Oke. Udah semuanya udah lo kerjain nih. Masih ada nggak yang belum kesampaian? Yang pengen lo pengen garap di hidup lo?
Ya, jadi sutradara itu termasuk yang sutradara doang nggak main ya. Ya. Sutradara dan nulis skrip sama ya bikin production house lah. Jadi ya gue kayaknya masa tua gue bikin production house aja sih. PH, bikin ya? film yang bagus gitu. Emang nggak jauh-jauh dari bidang yang gue kuliah aja gitu. Jadi itu aja sih yang belum kesampaian. Mungkin nanti berapa tahun lagi lah baru kesampaian. Nah, kalau sudah gue memutuskan untuk bikin PH, kayaknya dunia podcast apa gue tinggalin kayaknya. Serius lo? Ya mungkin ya, gue udah nggak konsen ke yang YouTube atau diajak main film lagi, enggak. Gue udah yang fokusnya udah bikin film yang bener aja, jadi produser aja gitu. Lo cita-cita masa tua lo ngapain sih? Di bayangan lo ngapain? Ya gitu, udah bikin film, lu jadi produser aja, cuma lu revisi skrip orang gitu loh, yang kayak ini jelek nih, atau enggak lu meng-hire sutradara ini. Kayaknya udah kayak gitu aja sih masa tua gua. Dan itu mungkin gua nggak ngerjainnya dari Indonesia, mungkin gua tinggalnya di Bali, tapi gua jadi orang nelfon aja masih itu. Indonesia gimana? Enggak, maksudnya sih ya bener, di Jakarta. Mungkin tinggalnya nggak di Jakarta, mungkin di Bali gitu atau di mana. Maksudnya gua nyari suasana lain yang lain gitu loh. Jadi lo kebayang masa tuanya di Bali tuh ya? Kayaknya kalau nggak di Bali ya di kayak New Zealand kayak gitu lah ya, bego-begoan aja sih, tapi ya namanya mau diomongin aja sih gitu. Bali mah bule-bule. Enggak. Bali tetap bangun musola gua di Bali. Iya. Alhamdulillah. Masa tua gua. Iya. Emang ini sebenarnya religius sih sebenarnya, karena SD Muhammadiyah. Iya. Jadi mau nggak mau harus religius, tapi tetap bejat juga. Cuma ya nggak apa-apa. Biar balance. Biar balance satu ya, biar kita tuh ya udah merasakan aja gitu dosa-dosa. Jadi kalau ngajarin anak kecil kayak, oh papa udah pernah nih kayak gitu kali-kali ya, gue nggak tahu ya. Kalau ntar lo punya anak, kayaknya satu hal yang nggak boleh lo nggak mau anak lo lakuin gara-gara biar nggak kayak bokapnya apa? Yang nggak mau anak lakuin. Iya, pokoknya misalnya lo jangan jadi YouTuber ya, lo jangan jadi musisi ya gitu. Ada nggak? Kayaknya kalau itu gue bebasin aja ya? Iya, gue bebasin sih. Paling gue bilang kayak lu nggak boleh ngefans MU ya. Saya MU. Gue kayaknya ngomong depan fans MU. Kalau nonton bola yang lain aja deh, boleh deh tim yang lain deh, tapi jangan fans MU. Terus apalagi gue yang anak gue yang nggak boleh ya. Ya mungkin orientasi seksualnya juga gue jagain sih ya. Gitu, itu masih penting buat lo ya? Menurut gue tuh masih penting orientasi. Ya karena kembali lagi kan gue SD Muhammadiyah. Iya. Ya udah, kan gue pasti diajarin masalah orientasi seksual. Gue tidak menyalahkan, cuma kan based on apa yang gue pelajarin dari kecil, gue harus membimbing anak gue. Iya. Bukan kita menolak atau membenci ya? Oh enggak. Tapi kalau yang buat gue sendiri ya, gue harus ngarahin yang benar. Maksudnya yang benar versi gue. Ya. Jadi itu penting banget masalah orientasi seksual. Terus habis itu ya itu aja sih gue sih paling. Kalau dia cowok ya jangan PHP-in cewek. Seperti bapaknya. mungkin. Kalau dia cewek ya hati-hati cari cowok. Gitu. Seperti bapaknya juga. Ya gitu aja sih kalau gue sih. Oke. Paling kalau gue sih. Kalau tadi Kemal udah ngomongin soal anaknya, mungkin teman-teman kita akan segera ke kamarnya lihat calon ibunya. Ada. Nggak ada ya? Ada. Udah Oke. pulang kayaknya naik Grab ya. Kayaknya pakai baju pink tadi yang buru-buru deh. Nggak ada. Kayak mukanya kagetan gitu sih. Kayaknya temannya Kemal nih. Buru-buru ya kalau Nggak ketahuan. ada, Udah ya? nggak kayak Soalnya gitu. belum nggak mandi, baju kusut gitu. Nggak ada. Tapi yang pasti kita doain buat yang nonton nih, kita doakan semoga semua yang dilakuin Kemal lancar. Ya amin. Dan buat semua yang udah nonton video ini, kalau ada salah-salah kata dari gua mohon dimaafkan ya. Tadi kan nyinggung apa komunitas hip hop lah, apa stand up, tadi ngomongin Cirebon, Tasikmalaya lah, apa segala macam. Gua pokoknya selalu disclaimer kalau apapun yang diomongin ini tuh ya gua kalau salah minta maaf lah, karena manusia tempatnya salah. Betul. Jadi ya udah dimaafin aja, dibenerin aja lah, gak usah diserang. Gue udah kebal diserang, bukan udah kebal, udah capek. Nah. Udah dah hidup damai-damai ada gitu. Iya, sampai ada di Wikipedia tuh ada kontroversinya tuh ada 2. Ada. Iya, maksud gue pasti ada banget. Gue tuh mah gue pelecehan seksual juga pernah lah hitungannya itu mah. Yang nanya BH itu ukuran ya? BH itu mah iya, maksudnya kan itu juga termasuk pelecehan verbal kan. Iya. Walaupun bukan menyentuh atau apa, tapi kan itu verbal gitu. Iya. Gue ngomongin tim berantem sama supporter bola udah. Iya. Itu aja sih yang paling parah, 2 itu aja sih kasus. Jadi gue udah cukup makan asam garam masalah tentang kontroversi. Jadi kalau ada salah kata gue langsung minta maaf di sini gitu. Betul. Jadi kalau tadi masalah, lu dulu pernah ngelakuin pelecehan juga, iya kan dulu udah minta maaf, udah salah. Semoga sekarang udah gak kejadian lagi gitu. Dan dulu memang knowledge-nya untuk pelecehan gak kayak sekarang kan. Dulu kan kita kan
masalah gitu masih agak tabu ya. Ya. Jadi kita nggak tahu. Gua aja baru tahu pelecehan verbal pas di situ. Dan nggak tahu ilmunya dulu kan? Iya, maksudnya gue nggak tahu, kan gue cuma mikir kalau yang penting gue nggak megang, gue nggak maksa apa, nggak ya maksudnya yang paling parah tidak sampai memperkosa orang. Menurut gue itu sesuatu, gue jangan sampai ngelakuin itu deh. Iya. Nah, gue baru dapat ilmunya di situ adalah itu termasuk pelecehan verbal. Jadi makin sekarang nih orang sudah makin pinter karena ada orang-orang yang goblok kayak gue zaman dulu gitu. Jadi ya untuk patokan untuk lo. Oh ini pelecehan verbal tuh, oh QQ cewek tuh nggak boleh, nanya body shaming nggak boleh, lu gendutan ya nggak boleh ternyata. Kan kita gitu baru tahu, kan dulu kan kita ngobrol sama cewek kayak, lu gendutan ya, biasa aja kan. Tapi ternyata itu nggak bisa. Itu body shaming. Sekarang nggak boleh. Iya. Bukan sekarang, dari dulu sebenarnya nggak boleh, cuma kita nggak tahu. Nggak tahu. Akhirnya kan makin kesini karena banyak kegoblokan kayak orang kayak gua zaman dulu. Akhirnya kan sekarang kalian makin pinter. Ya nggak apa-apa, gitu bagus. Oh pesawat gua udah. Oke siap. Pak, udah kelar Pak. Cakep. Udah ditutup nih. Oke. Yang juga sehat-sehat juga buat Kemal. Iya. Berkah. Iya. Semoga apa yang dilakukan Kamal bisa bawa manfaat buat orang banyak nih. Amin. Kayak film Dono nih, film Warkop DKI nih, ada pesawat yang lagi ngobrol ya. Iya benar. Nggak bisa diurutin tapi. Tidak waktu itu Mal. Thank you Mal. Siap, thank you. Udah mampir ke channel Hotel Hopping. Iya siap. Terima kasih juga udah staycation di Swiss Hotel Jakarta. Sampai ketemu lagi ya. Hotel mewah. Mantap. Mantap.